Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Maksuna, NIM 1821808, kelas 4A, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan membuat media pembelajaran digital kelas 5 tema 9 subtema 3. Media pembelajaran yang saya buat di sini yaitu adalah PowerPoint berisikan materi dan kuis. Nah, sekarang kita masuk ke cara pembuatan ya. Pertama kita siapkan laptop terlebih dahulu, kemudian kita siapkan HP-nya untuk merekam, kemudian kita juga menyiapkan background PowerPoint. Di sini backgroundnya itu nanti untuk memperindah PowerPoint-nya supaya menarik ya. Kemudian pertama kita klik aplikasi PowerPoint-nya terlebih dahulu agar kita masuk ke dalam PowerPoint-nya. Kita pilih yang blank PowerPoint-nya ya, yang belum pernah dipakai. Terserah kalian mau pakai yang gimana. Kita membutuhkan banyak sekali slide PowerPoint. Ya, ini banyak sekali slide. Nah, karena PowerPoint-nya itu blank PowerPoint, jadi nanti kita akan masukkan background. Kemudian juga kita di sini siapkan materi ya, teman-teman. Materi ini materi kelas 5 tema 9 subtema 3 pembelajaran kedua ya. Nah, setelah itu kita akan memasukkan background ya. Setelah memasukkan backgroundnya, kita pilih background sesuai kalian inginkan backgroundnya, terserah ya. Terus kita klik, kita tarik masukkan ke PowerPoint. Nah, kita masukkan. Nah, terserah kalian mau dengan background yang apa saja, terserah ya. Mau ukuran yang gimana pun itu terserah, semenarik mungkin ya sekalian. Nah, ini contoh slide PowerPoint yang sudah saya buat. Nah, setelah itu kita kasih nama identitas ya, identitas. Nah, sini nama, NIM, kelas, pendidikan, juga jurusan saya kasihkan sini. Kemudian kita masuk ke slide yang kedua. Slide kedua itu sama aja ya, kita masukkan background dan kalian ingin masukkan tulisan apa. Di sini kita tulis perkenalan buku ya. Nah, setelah itu masih banyak slide-slide ke bawah lagi, itu sama aja diisi dengan background dan juga tulisan. Nah, ini yang PowerPoint yang sudah jadi ya, ini contohnya. Ada kuis, ada soal, ada materi juga ya. Nah, jika ingin lebih menarik, kita bisa gunakan aplikasi lain, yaitu kita menggunakan animation ya, supaya gambarnya itu bisa muncul dengan berbagai bentuk ya. Nah, kita klik yang mana yang ingin dibuat semenarik mungkin. Nah, itu contohnya. Pilih yang menurut kalian itu bagus ya. Nah, kenapa di situ ada tombol lanjut? Nah, tombol lanjut itu fungsinya itu untuk masuk ke halaman yang kedua. Jika diklik tombol lanjut, kalian bisa masuk ke halaman yang kedua. Bagaimana caranya? Caranya jangan klik kanan, kita klik hyperlink, lalu kita klik yang kedua, kita pilih slide yang kedua karena kita akan masuk ke halaman yang kedua. Jadi kita ox. Nah, setelah itu di sini ada materi, ada kuis. Jika kalian klik materi, kalian klik kuis, itu nanti bisa masuk ke halaman materi atau ke halaman kuis. Sama aja kita menggunakan hyperlink ya. Tinggal diatur halamannya berapa. Nah, ini sekarang kita contohkan. Nah, kita slideshow, ini di slideshow. Nah, seperti itu munculnya ya. Nah, kita klik lanjut, akan muncul. Kita klik lanjut lagi. Nah, akan ke halaman berikutnya dan seterusnya ya. Kita menggunakan hyperlink. Nah, itu materi. Nah, kita klik lanjut, kembali lanjut. Nah, jika lanjut itu akan ke halaman selanjutnya sesuai dengan petunjuk ya. Kita harus mengikutinya. Sini juga ada SPDP materinya. Nah, diklik lanjut akan keluar materi SPDP.
Nah, sudah semuanya kita klik kembali, kemudian kita klik quiz ya, kita klik mulai. Nanti akan muncul soal dari nomor. Kalau kalian menjawab A itu benar, nah kita bisa lanjut ke nomor 2. Jika dengan jawaban yang salah, di situ ada tombol kembali. Jadi kalian akan kembali ke halaman yang tadi. Kalian harus mengerjakan dengan benar. Jika benar, baru kalian bisa lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini soalnya ada 1 sampai 5. Jika nomor 5 sudah selesai dan jawabannya benar, berarti tandanya kita sudah selesai. Terima kasih. Nah, begitu cara pembuatan PowerPoint materi dan kuis. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Laila Maksuna, NIM 182180008, kelas 4A, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Hari ini kita akan mempelajari tematik kelas 5, subtema 3, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur iklan dan ciri-ciri bahasa iklan yang diperoleh dari media cetak dengan tepat. Kedua, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur iklan dan ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam pembuatan iklan di media cetak, secara menyajikan hasil kesimpulan isi teks paparan iklan media cetak secara visual dengan benar. Ketiga, siswa dapat mengidentifikasi campuran homogen dan heterogen di lingkungan sekitar dengan benar. Keempat, siswa dapat membuat laporan sederhana berdasarkan hasil pengamatan tentang sifat-sifat zat campuran dan komponen penyusunnya secara tepat. Kelima, siswa dapat memahami karya seni rupa daerah serta mengetahui contoh karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Keenam, siswa dapat menyebutkan karya seni rupa yang berasal dari daerahnya dengan benar. Ketujuh, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri, fungsi, jenis, dan contoh karya seni rupa daerah dengan tepat. Nah, setelah itu kita masuk ke materi dan kuis. Jika kalian klik materi, kalian akan masuk ke materi. Jika kalian klik kuis, kalian akan masuk ke kuis. Kalian masuk ke materi. Ada 3 materi, Bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Jika kalian ingin masuk ke Bahasa Indonesia, klik Bahasa Indonesia. Jika kalian ingin masuk ke IPA, kalian klik IPA. Jika kalian ingin masuk ke SPDP, kalian klik SPDP. Unsur-unsur iklan. Pertama, nama produk. Kedua, gambaran yang menarik. Ketiga, kalimat iklan. Keempat, keunggulan produk. Kelima, harga produk. Keenam, nomor telepon. Ketujuh, alamat pengiklanan. Syarat iklan berdasarkan bahasa. Yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Kedua, menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Ketiga, menggunakan kata konotasi positif. Keempat, bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Zat campuran dan zat tunggal. Ada zat campuran, ada zat tunggal. Terdiri dari unsur, senyawa, larutan, koloid, dan substansi. Ada homogen dan heterogen. Zat tunggal. Ada gula, garam, air, emas, belerang, besi, arang, dan emas. Homogen. Ada larutan teh dan larutan sirup. Heterogen, ada air pasir dan air, ada air dan minyak.
Ciri-ciri kriteria seni rupa daerah. Yang pertama, bersifat kedaerahan. Kedua, dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah. Ketiga, corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografi suatu daerah. Dipengaruhi juga oleh corak seni tradisional masyarakat setempat. Karya seni rupa daerah memiliki dua fungsi individu dan fungsi sosial. Jenis seni karya rupa ada dua, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Nah, sekarang kita masuk ke cara penggunaan. Siswa memilih PowerPoint-nya lalu dibuka. Lalu PowerPoint-nya dibentuk dalam bentuk slideshow. Nah, seperti itu. Nanti di situ ada petunjuknya, ada tanda lanjut. Berarti siswa harus klik tanda lanjut, nanti akan masuk ke halaman yang kedua. Terus klik lanjut lagi, nanti akan masuk ke halaman ketiga. Nah, di situ ada materi dan ada kuis. Jika siswa klik materi, akan masuk ke materi. Nah, milih materi apa, akan masuk ke materi. Dan di setiap materi ada tanda lanjut dan ada tanda kembali untuk ke materi tersebut. Jika ingin masuk ke kuis, klik mulai. Di situ akan muncul soal, siswa disuruh untuk menjawab. Jika jawaban siswa itu salah, dia akan menekan tombol kembali dan dia akan kembali ke soal yang tadi. Tapi jika jawaban dia benar, klik lanjut, akan lanjut ke nomor berikutnya. Jika jawaban semuanya sudah selesai, terima kasih. Nah, kita akan kembali ke awal lagi. Sekian cara penggunaan PowerPoint, materi, dan kuis.
Wassalamualaikum